Video praktek mengajar strategi pembelajaran PAI oleh Nita Yusriani Ampa. Kalau bisa jongkok, jongkok. Nanti kalau nggak bisa lagi, itulah namanya darurat ya. Misalnya tempat yang ramai, tidak ada lagi tempat duduk, ya kan? Kalau di kereta kita masih bisa bersender gitu kan, minum. Jadi itu salah satu kita mengamalkan sunnah Nabi. Oke? Sampai di sini, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang belajar tadi ya, belajar dari hal yang kecil. Saya beri pertanyaan ya, secara acak ya, Ibu yang panggil. Siapa namanya? Maya. Dara. Ya. Dara. Sebutkan surah Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa disebutkan surahnya, ayatnya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Iya, bagus. Yang kedua, pertanyaannya adalah apa-apa saja adab makan dan minum? Siapa? Tunjuk tangan. Ya. Adab makan dan minum itu duduk, tidak makan memakai tangan kiri, dan tidak boleh bersandar ketika kita makan. Itu adab makan dan minum ya. Sebenarnya banyak lagi. Yang ketiga pertanyaannya, apa contohnya adab kita di mana ya? Di masjid. Adabnya apa? Oke. Ya, sudah ya. Kemudian sekarang Ibu kasih tugas. Tugas ya. Tugas 1. Tuliskan ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu. Yang kedua, apa tujuan belajar? Yang ketiga, tuliskan adab makan dan minum. Itu saja. Oke, waktunya habis. Ya, waktunya sudah habis, sudah bisa kita kumpulkan. Sempat ini. Terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dengan menghitung tugas yang Ibu berikan tadi dan atas jawaban-jawaban yang pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita ya. Jadi kesimpulannya, kita tetap belajar, dan dalam belajar ini ada pembelajaran yang pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
dan pembelajaran. Hakikat belajar, ya. Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan yang langsung lama. Ketiga, perubahan terjadi karena ada usaha. Psikomotorik sebagaimana yang dikatakan oleh Bloom. Yang keempat, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengalami proses belajar, ya, atau pengalaman belajar, di mana kemampuan itu diharapkan mengarah kepada hal yang positif seperti afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemudian yang kedua tadi, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan atau sarana, bagaimana sarana belajar itu secara efektif digunakan. Kemudian F, karakteristik pembelajaran. Satu, karakteristik pembelajaran kolaboratif, yaitu siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, karakteristik pembelajaran kooperatif adalah bagaimana seluruh siswa berperan serta dalam penyelesaian tugas tertentu, memberikan pengalaman langsung sesuai kebutuhan siswa. Ciri-ciri pembelajaran: satu, adanya tujuan; dua, memiliki prosedur; tiga, adanya pengalaman belajar bagi siswa; empat, adanya penggarapan materi; lima, adanya pengembangan kecakapan siswa; enam, guru berperan sebagai pembimbing; tujuh, ada batas waktu; kedelapan, evaluasi. Nah, ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu diantaranya adalah surah Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai 5. Ini surah yang memerintahkan untuk membaca dan menuntut ilmu. Apa isi surah Al-Alaq itu? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menganjurkan, ya, untuk mendalami ilmu agama. Ketiga, surah Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan keutamaan orang-orang berilmu dengan ditinggikannya derajat mereka. Kemudian ada hadis menuntut ilmu. Satu, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki perempuan, itu wajib menuntut ilmu, ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, contohnya apa? Belajar dan pembelajaran. Jadi kita itu belajar dari dalam kandungan ibu, itu kita sudah mendapatkan pembelajaran, belajar berbicara, belajar merangkak, berjalan. Kemudian setelah itu kita sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, kita di situ juga belajar. Dan dalam belajar itu diharapkan adanya perubahan, ya kan? Kita belajar ini pasti ingin ada perubahan, baik dari sikap kita, kemudian kebiasaan kita, ilmu kita semakin bertambah, semakin banyak yang kita ketahui dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian keterampilan kita, apakah keterampilan dalam perguruan tinggi aja. Setelah kita menyelesaikan studi kita, saat kita sudah selesai kuliah,
Kan kita dituntut lagi belajar kan, kita bekerja, dituntut juga tetap belajar. Supaya apa? Adanya perubahan dalam diri kita sendiri atau untuk keluarga kita, untuk bangsa, negara dan agama. Itulah dia. Kemudian pembelajaran. Kita belajar ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita belajar dari rumah, dari orang tua kita, kebiasaan tentang kehidupan kita sehari-hari, seperti dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu kita belajar dari orang tua ya. Bagaimana makan dan minum yang baik, bagaimana menjaga kebersihan diri dan lingkungan.